Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah, yang diceritakan secara berurutan sampai kepada kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap mudah-mudahan channel ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita. Amin. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika pamannya Al-Muthalib meninggal dunia, maka kekuasaan kota Mekah jatuh kepada keponakannya yaitu Abdul Muthalib. Pada saat Abdul Muthalib memimpin kota Mekah, terdapat 3 peristiwa besar yang berkaitan dengan kekuasaan kota Mekah. Peristiwa yang pertama adalah, Naufal yang juga adik dari Al-Muthalib, menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Karena itu Abdul Muthalib meminta pertolongan kepada para pemuka atau tokoh-tokoh Quraisy, untuk membantunya melawan sang paman. Namun tokoh-tokoh Quraisy tersebut, mereka menolak sembari berkata, "Kami tidak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu itu." Akhirnya Abdul Muthalib menulis surat kepada keluarga ibunya di Madinah, yaitu Bani An-Najjar, guna memohon bantuan kepada paman-pamannya dari pihak ibunya. Salah satu pamannya, yaitu Abu Sa'ad bin Adi, bersama kurang lebih 80 orang pasukan penunggang kuda, kemudian berangkat menuju kota Mekah, dan singgah di Al-Abtah, sebuah tempat di kota Mekah, dan disambut oleh Abdul Muthalib, yang langsung bertutur, "Silahkan mampir ke rumah dahulu wahai pamanku." Pamannya menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mampir, hingga bertemu dengan Naufal." Abu Sa'ad bin Adi langsung mendatangi Naufal, yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail, bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'ad bin Adi tanpa basa-basi, langsung menghunuskan pedangnya seraya berkata, "Demi Rabb rumah ini, Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu." Kemudian Naufal berkata, "Aku serahkan kembali kekuasaan ini kepada Abdul Muthalib." Ucapannya Naufal ini disaksikan oleh para sesepuh Quraisy. Kemudian setelah itu, barulah pamannya itu Abu Sa'ad mampir ke rumah Abdul Muthalib, dan Abu Sa'ad tinggal di rumah Abdul Muthalib selama 3 hari. Selama di kota Mekah, Abu Sa'ad melakukan umrah ala kaum Quraisy dahulu, sebelum kedatangan Islam. Kemudian Abu Sa'ad pulang lagi ke Madinah. Mengetahui paman Abdul Muthalib telah pulang ke Madinah, Naufal bersekutu dengan Bani Abdi Syams, untuk merebut kembali kota Mekah. Namun di sini suku Huza'ah tergerak hatinya untuk membela Abdul Muthalib, dan bersekutu bersama Bani Hashim. Kemudian mereka memasuki Darun Natwa, untuk mengatur strategi melawan Naufal bersama Bani Abdi Syams, dan akhirnya bisa menggagalkan semua upaya dari Naufal. Peristiwa yang kedua adalah ketika Abdul Muthalib bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, Abdul Muthalib mendengar suara, "Galilah, galilah sesuatu yang baik." Pada hari kedua berturut-turut, Abdul Muthalib bermimpi hal yang sama. Ia mendengar suara, "Galilah, galilah sesuatu yang bermanfaat." Di hari ketiga berturut-turut, ia bermimpi lagi, "Galilah, galilah sesuatu yang terjamin." Baru pada hari keempat, Abdul Muthalib bermimpi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia mendengar suara, "Galilah, galilah Zam-Zam," dan aku bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Orang tersebut berkata, "Air Zam-Zam tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu." Ia berada di antara kotoran dan darah,
di sekitar tempat gagak-gagak bersayap putih, beterbangan di dekat sarang semut. Ketika bangun, di pagi hari Abdul Muthalib semakin penasaran, bahwa mimpi ini sepertinya bukan sembarang mimpi, walaupun di kota Mekah sendiri pada waktu itu, menganggap sumur mata air Zam-Zam, hanyalah cerita orang-orang dahulu, karena sudah 500 tahun berlalu, sumur mata air Zam-Zam dikubur oleh suku Jurhum. Kisahnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah 12, tentang hilangnya sumur mata air Zam-Zam. Ketika itu Abdul Muthalib mengajak anaknya yang bernama Al-Harits, dan waktu itu Abdul Muthalib baru memiliki satu anak. Mereka berdua mencari lokasi yang dijelaskan dalam mimpinya itu. Waktu sedang mencari, di sekitaran Ka'bah, ada satu orang penduduk Mekah menyembelih sapi. Di antara patung Isaf dan Nailah, sepasang manusia yang melakukan zina di dekat Ka'bah, dan dikutuk menjadi patung. Kisah lengkapnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah 13. Ketika sapi itu disembelih, darah sapi itu mengalir ke bawah, dan bercampur dengan pasir, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ada burung gagak yang di sayapnya ada bulu-bulu berwarna putih, sedang mematuk-matuk di sekitaran tempat berkumpulnya darah sembelihan sapi itu. Maka Abdul Muthalib mendekati tempat darah tersebut, dan ketika berdiri di situ, ada semut-semut yang menggigit kaki Abdul Muthalib. Ketika diangkat kaki Abdul Muthalib ada lubang semut. Semua kejadian ini, sesuai dengan petunjuk di dalam mimpinya, maka dengan sangat yakin, Abdul Muthalib menggali di tempat itu, dan memerintahkan kepada anaknya Harits, untuk tidak ada seorang pun yang mengganggunya, karena Abdul Muthalib menggali di sekitaran Ka'bah, yang waktu itu banyak jemaah haji yang sedang tawaf. Abdul Muthalib terus menggali, hingga ada air muncrat keluar, dan sumur Zam-Zam pun mulai kelihatan. Ketika sumur mata air Zam-Zam diketemukan, maka orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Kisahnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah 28. Peristiwa yang ketiga adalah ketika Abraha es-Syabah al-Habasyi, wakil dari Najasyi dari negeri Habasyah, yang berkuasa di negeri Yaman, menyerang Ka'bah dan ingin menghancurkan kota Mekah. Kisahnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah 22. Demikian tiga peristiwa besar Abdul Muthalib, yang berkaitan dengan kota Mekah. Jangan lewatkan kisah selanjutnya, tentang bagaimana kisah kota Mekah, setelah sumur mata air Zam-Zam ditemukan, yang sebelumnya kota Mekah, tidak mempunyai sumber mata air, selama kurang lebih 500 tahun, dan harus membeli ke negeri lain, yang jauh di luar dan harganya sangat mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.